dosisnya, ternyata ada banyak penelitian yang menunjukkan bila dosisnya terlalu tinggi, antioksidan itu memiliki banyak efek samping. Misalnya dua antioksidan yang paling terkenal yaitu vitamin C dan vitamin E misalnya. Vitamin C dikatakan bila terlalu banyak bisa menyebabkan digestive symptoms seperti gangguan saluran cerna, misalnya MAH atau mencret atau nyeri perut dan sebagainya. Dia juga bisa menyebabkan kelebihan besi, kelebihan zat besi di dalam tubuh, bisa juga menyebabkan pembentukan batu ginjal kalau terlalu banyak. Vitamin E misalnya ternyata bila terlalu banyak digunakan bisa menyebabkan istilahnya kerusakan perdarahan, perdarahan yang serius, menyebabkan juga peningkatan risiko terbentuknya kanker prostat ya pada laki-laki. Jadi dosis yang besar dari antioksidan ternyata memiliki masalah-masalah kesehatan. Nah, bagaimana dengan hidrogen sendiri? Jadi hidrogen ini dikatakan kelebihan yang kedua adalah toksisitasnya rendah dan ditoleransi tubuh lebih baik. Artinya dia tuh bisa digunakan dalam jumlah dosis yang besar tetapi tetap aman. Ya, selain dikonsumsi dalam waktu yang lama juga aman. Nah, ini misalnya penelitian pada pasien-pasien rheumatoid arthritis pada hidrogen ini. Nah, ini menggunakan dosis 3 sampai 5 kali dari dosis yang biasa digunakan pada penelitian yang lain. Artinya biasanya dosisnya itu sekitar 1 sampai 1,5 ppm atau 1000 sampai 1500 ppb. Nah, pada penelitian ini digunakan hingga 4000 sampai 5000 ppb hidrogen atau high hydrogen water. Ternyata malah selain tidak ditemukan efek samping, ternyata keluhan-keluhan dari rheumatoid arthritis yang dialami pasien-pasien tadi membaik dengan penggunaan air hidrogen itu. Jadi kesimpulannya, kunci pesannya adalah hidrogen itu aman tidak hanya dalam jangka panjang, tapi dalam dosis yang besar juga dia sangat aman karena sifatnya hiporeaktif dan toksisitasnya yang rendah. Jadi dari segi keamanan, dasar ilmiah dari hidrogen sebagai molekul antioksidan yang aman dalam jangka panjang dan dalam dosis yang besar juga sudah sangat kuat. Kemudian apa kelebihan yang kedua daripada molekul hidrogen sebagai antioksidan? Jadi kita mengenal antioksidan endogen di luar dari dalam ataupun antioksidan eksogen dari luar. Nah, ini masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Nah, salah satu kelebihan daripada molekul hidrogen sebagai antioksidan ialah dia bisa meningkatkan kemampuan antioksidan lain. Jadi dikatakan antioksidan hidrogen ini bisa mengaktifkan sistem antioksidan dari dalam tubuh dan juga bisa meningkatkan potensi antioksidan dari luar. Katakan bila kita minum vitamin C bersama air kayak hidrogen, potensi antioksidan dari vitamin C ini bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Jadi ini salah satu kelebihan yang ketiga daripada molekul hidrogen sebagai antioksidan. Kelebihan selanjutnya dihubungkan dengan sifatnya yang selektif. Artinya banyak penelitian menunjukkan bahwa antioksidan itu tidak baik digunakan sebagai suplemen program olahraga. Karena apa? Karena pada saat olahraga berat kita memproduksi yang disebut radikal bebas dalam jumlah yang sedikit di jaringan, di mana radikal bebas itu digunakan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan dan vitalitas dari sel-sel. Nah, ini oleh antioksidan yang biasa ini tuh akan dinetralisir sehingga manfaat dari olahraga diperoleh oleh manfaat olahraganya bila kita misalnya habis olahraga minum vitamin C dosis tinggi misalnya. Nah, ini berbeda dengan hidrogen karena ada penelitian ini di Journal of International Medical Research tahun 2010 bahwa hidrogen salah satu kelebihannya merupakan selektif antioksidan. Artinya selektif apa? Artinya dia bisa hanya bekerja ketika ada radikal bebas yang masuk ke jaringan dalam jumlah yang besar. Kemudian dalam jumlah yang besar radikal bebas yang berbahaya, terutama reaktif oksigen spesies yang berbahaya, baru dinetralisir. Jadi si hidrogen ini tidak menetralisir misalnya radikal bebas yang jumlahnya kecil dan tidak berbahaya dari proses olahraga. Nah, ini salah satu kelebihan daripada hidrogen, kelebihan keempat sebagai antioksidan. Kelebihan selanjutnya dilihat dari ukuran molekulnya. Jadi molekul hidrogen ini, molekul antioksidan secara umum tuh lumayan besar. Misalnya vitamin C dikatakan ukurannya 176, vitamin E itu 431, koenzim Q10 yang belakangan sangat populer ukurannya 863. Nah, kalau kita lihat di periodic table atau tabel periodik senyawa yang ada di dunia, di bumi kita ini, hidrogen merupakan molekul yang paling ujung sebelah kiri. Artinya ini molekul yang ukurannya paling kecil. Jadi memang hidrogen merupakan molekul terkecil di alam semesta, di mana ukurannya itu hanya bisa dibilang 1/80 vitamin C, 200 kali lebih kecil dari vitamin E, bahkan 400 kali lebih kecil daripada koenzim Q10. Ini perbandingan ukuran molekul hidrogen dengan
antioksidan yang lain. Jadi ukurannya yang sangat kecil ini apa sih keunggulannya? Dikatakan dengan ukuran yang kecil ini di salah satu penelitian Methods of Enzymology dikatakan molekul hidrogen ini dapat dengan cepat menembus jaringan dan memberikan efek yang bermanfaat. Dan dikatakan di salah satu situsnya dia bisa karena ukurannya yang kecil ya, karena size-nya yang kecil dia bisa dengan cepat menembus biomembran dan juga langsung mencapai subcellular compartment. Jadi artinya keunggulan yang kelima adalah karena ukurannya sangat kecil dia bisa pertama menembus biomembran, membran sel, plasenta, sawar darah otak, testis yang kadang sangat sulit ditembus oleh molekul obat atau antioksidan tertentu. Kemudian setelah masuk ke dalam sel, karena dengan cepat dan segera, dia tidak hanya sekedar masuk ke dalam sel saja, bisa langsung menembus ke kompartemen subseluler, yaitu seperti mitokondria, inti sel, di mana hal ini merupakan target utama kerusakan akibat radikal bebas, yaitu DNA daripada sel ini yang dirusak sehingga menyebabkan berbagai penyakit berat sampai terjadinya kanker misalnya. Nah, ini dua aspek penting bisa menembus biomembran. Salah satunya bisa menembus plasenta, artinya kalau seorang ibu minum antioksidan hidrogen maka si hidrogennya itu bisa masuk untuk bayinya juga. Kemudian juga otak misalnya, blood-brain barrier, ada sawar darah otak yang biasanya sulit ditembus oleh berbagai antioksidan yang berukuran besar. Kalau hidrogen ini bisa masuk ke dalam otak dengan mudah, menembus blood-brain barrier dan menyebabkan banyak sekali manfaat. Makanya banyak sekali penelitian yang khusus membahas manfaat antioksidan hidrogen untuk berbagai penyakit neurologis ya. Nah, jadi ini dan salah satu manfaat utamanya adalah ya seperti dibahas di bagian pertama bahwa kerusakan utama daripada sel akibat radikal bebas adalah pada DNA-nya, kerusakan DNA yang terdapat di dalam inti sel. Nah, antioksidan lain itu kan ukurannya besar, dia tidak bisa dengan mudah masuk, cuman jaga-jaga di luar aja. Tapi hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel, bahkan langsung masuk ke dalam inti sel dan melindungi sel-sel dari dalam. Jadi artinya kerusakan DNA yang timbul akibat radikal bebas seperti gambar ini tuh bisa dihindarkan karena si hidrogen itu bisa melindungi langsung dari dalam sel bahkan dalam inti selnya. Nah, ini misalnya contoh sel kanker yang rusak DNA-nya menyebabkan kanker ini karena yang terjadi kerusakan adalah DNA-nya, bukan sekedar sel bagian luar atau organ dari luarnya aja, tapi kerusakan DNA akibat radikal bebas ini menyebabkan salah satu penyakit yang paling ditakutin misalnya kanker. Nah, keunggulan selanjutnya adalah bahwa hidrogen ini memiliki banyak sekali manfaat. Artinya kalau kita minum vitamin C, kita hanya mengharapkan efeknya sebagai antioksidan, tidak mengharapkan tekanan darah turun atau gula darah turun dan sebagainya. Nah, ternyata dari berbagai penelitian di jurnal-jurnal tadi dikatakan hidrogen ini memiliki tidak hanya sebagai penetralisir radikal bebas atau antioksidan, tapi dia juga mempunyai fungsi antiinflamasi, anti alergi, anti apoptosis atau anti kematian sel, dan bisa memstimulasi metabolisme energi. Jadi manfaatnya itu bukan sekedar sebagai antioksidan, bahkan banyak sekali penelitian yang menunjukkan manfaatnya pada berbagai penyakit. Nah, dikatakan bahwa hidrogen setelah masuk ke dalam sel dia bisa mendorong terbentuknya lebih dari 200 biomolekul dan mempengaruhi lebih dari 1000 ekspresi gen. Jadi efek-efek yang lain ini anti radang, anti alergi, anti obesitas, anti diabetes, anti hipertensi, anti asam urat dan sebagainya ini membuat penggunaan dari hidrogen ini tidak hanya sekedar sebagai antioksidan. Dikatakan di salah satu situs Molecular Hydrogen Foundation awalnya tuh ada lebih dari 500 penelitian pada lebih dari 150 penyakit pada manusia. Nah, ini sangat luar biasa karena kalau kita mengingat misalnya paracetamol itu penelitiannya sebenarnya jauh lebih banyak. Kalau kita cari di PubMed, penelitian dengan paracetamol ini ada lebih dari 25.000 penelitian. Hampir 25.000 penelitian tentang keamanan maupun manfaat paracetamol. Tapi penelitian yang sangat banyak ini ujung-ujungnya manfaatnya hanya dua, yaitu menurunkan demam dan mengurangi nyeri. Sementara molekul hidrogen ini penelitiannya sangat banyak, misalnya sebagai antioksidan, sebagai manfaatnya pada berbagai penyakit di tulang, di otak, untuk kanker, untuk kanker, untuk penyakit mata dan telinga, untuk penyakit jantung, untuk penyakit ginjal, penyakit liver, penyakit paru-paru dan berbagai organ yang lain, metabolic syndrome, diabetes, pradiabetes, hipertensi, kolesterol, dan obesitas misalnya. Kemudian juga pada pain, artinya nyeri, baik nyeri rematik, nyeri neuropati, dan sebagainya. Kemudian pada kondisi infeksi yang berat seperti sepsis,
berbagai penyakit di lambung, di saluran cerna, lambung dan usus halus, usus besar. Kemudian pada kulit ada mencegah kerusakan akibat radiasi, pada tulang belakang dan pankreas. Dikatakan lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit pada manusia. Dan yang luar biasanya dalam beberapa tahun penelitiannya meningkat lebih dari 1000 penelitian pada lebih dari 170 penyakit. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan utama dari molekul hidrogen, yaitu tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan tapi banyak sekali fungsinya. Nah, ini daftar penyakit yang bisa dibantu oleh molekul hidrogen, ya, banyak sekali penyakit-penyakitnya dan banyak sekali clinical studies pada manusia, studi klinis yang masih ongoing dan akan dipublikasikan hasilnya dalam beberapa tahun, ya. Nah, jadi artinya si hidrogen ini akan merupakan salah satu cara yang sangat sederhana untuk mencapai berbanyak manfaat kesehatan. Artinya kalau kita minum obat gula hanya nurunin gula, obat tensi hanya menurunkan tensi, tapi si hidrogen ini bisa secara bersama-sama efek positif sekaligus pada kadar gula, tekanan darah, kolesterol, trigliserid, nyeri rematik, asam urat, penyakit mah, saluran cerna bagian bawah, fungsi liver, pada hepatitis, penyakit paru, penyakit jantung, batu ginjal dan pasien yang cuci darah, penyakit saraf dan psikiater, alergi dan autoimun, pada stamina dan performa olahraga, aman serta bermanfaat untuk ibu hamil hingga anak berkebutuhan khusus, kemudian pada kondisi malnutrisi hingga obesitas, penyakit infeksi, dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk kesehatan kulit dan anti-aging, dan merupakan antioksidan terbaik karena memiliki banyak sekali kelebihan. Tapi yang sebenarnya kalau kita melihat bahaya dari radikal bebas dan peran dari antioksidan, sebenarnya manfaat terbesar dari antioksidan adalah untuk pencegahan penyakit. Karena antioksidan ini dikatakan para ahli berperan pada hampir semua jenis penyakit, terjadinya semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kita mendapat paparan radikal bebas ini sepanjang hari, setiap hari seumur hidup. Nah, apa keunggulan hidrogen ini bila digunakan pada program pencegahan dibandingkan antioksidan yang lain? Jadi banyak sekali para ahli yang menunjukkan bahwa menulis penelitian-penelitian tentang manfaat air hidrogen dalam reduce water, misalnya untuk pencegahan penyakit, misalnya untuk pencegahan penyakit diabetes, pada pradiabetes ini hidrogen untuk lipid, lemak dan gula darah, terutama untuk pencegahan penyakit gula, kemudian untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler yang merupakan salah satu penyakit paling sering di dunia, kemudian untuk preventif dan pengobatan maupun pencegahan berbagai penyakit. Ini banyak sekali penelitian-penelitiannya. Nah, yang paling penting yang paling manfaat terbesar dari hidrogen bila digunakan dalam program pencegahan dibandingkan antioksidan lain adalah pada kepatuhannya, compliance-nya. Artinya hidrogen ini bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk tablet, bisa dalam bentuk inhalasi, dalam bentuk air, ya. Tetapi keunggulan utama daripada hidrogen adalah bentuknya sebagai molekul, artinya antioksidan dalam bentuk air, karena air ini bila digunakan dalam jangka panjang kepatuhannya sangat tinggi, karena menurut survival rule of 3 manusia itu tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara, ya. Kemudian dia tidak bisa hidup 3 minggu tanpa makanan dan tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi artinya kalau bentuk antioksidannya dalam bentuk air, maka kepatuhannya untuk minum konsumsi dalam jangka panjang itu sangat tinggi. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian jadi kepatuhannya tinggi, dan kemudian kelebihan yang kedua adalah dari segi kepatuhan dalam segi biaya. Artinya kalau kita ingin menggunakan antioksidan dalam jangka waktu yang panjang, tentu saja harus disiapkan biaya dalam jumlah yang cukup besar. Nah, keunggulan utama dari hidrogen dibanding antioksidan lain adalah hidrogen ini bisa diproduksi secara mandiri dengan biaya yang sangat ekonomis. Jadi kita tidak mengenal misalnya mesin untuk produksi vitamin C, vitamin E atau antioksidan yang lain, tapi hidrogen ini bisa diproduksi dengan dengan mesin yang sejak tahun 66, water ionizer atau hidrogen generator. Nah, tentang manfaat air hidrogen dan cara memperoleh air hidrogen bisa dilihat di link berikut ini, di atas ini. Jadi yang pertama dari segi bentuknya yang air dan produksinya bisa secara ekonomis, ini menyebabkan penelitian-penelitian tentang efek atau manfaat dari potensi manfaat dari hidrogen untuk pencegahan, ya, penyakit ini menjadi sangat gencar belakangan. Jadi artinya kelebihan yang manfaat terbesar dari air hidrogen malah justru pada program pencegahan penyakit karena kelebihan-kelebihannya dibandingkan antioksidan yang lain. Jadi kalau kita lihat satu-satu ini nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah kelebihan-kelebihan
molekul hidrogen dibanding antioksidan yang lain ya. Tapi kelebihan yang kelima yang mengenai keamanannya dalam jangka panjang, kemudian memiliki berbagai bentuk dan air salah satunya adalah kepatuhannya tertinggi, kemudian bisa diproduksi mandiri dengan biaya yang ekonomis, merupakan 3 keunggulan utama daripada molekul hidrogen bila dibandingkan antioksidan lain bila digunakan untuk jangka panjang, khususnya untuk pencegahan penyakit untuk seluruh keluarga ya. Nah, sebagai penutup, Hita Tenryosui ini merupakan salah satu air yang kaya hidrogen di Jepang ya, Miracle Water. Nah, salah satu promosinya itu dikatakan bahwa Hita Tenryosui ini adalah heaven's gift, artinya hadiah dari surga. Nah, gift from heaven ini jadi sebenarnya sangat cocok untuk molekul hidrogen, karena molekul hidrogen ini memang telah lama digunakan sejak pertama kali manusia ada dengan memproduksi hidrogen sendiri, kemudian terdapat juga di air-air ajaib di muka bumi, dan ternyata kelebihan-kelebihannya dibanding antioksidan yang lain sangat banyak, sehingga merupakan solusi yang ideal saat ini untuk pencegahan penyakit di dunia kedokteran, karena pencegahan penyakit jauh lebih penting dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan pengobatan. Demikian bahasan yang lengkap dari dasar ilmiah keamanan dan manfaat air hidrogen di dunia kedokteran ini. Moga-moga bisa memberikan wawasan baru tentang manfaat hidrogen, terutama khususnya untuk program pencegahan jangka panjang untuk seluruh keluarga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.